Saudara-saudariku, kita awali pertemuan di siang hari ini pada kajian fikih Ramadan bagian ketiga dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sampai dengan hari ini. Nikmat sehat, nikmat iman terutama, nikmat berada dalam keadaan yang lapang, nikmat masih berkehidupan untuk mencari bekal sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling kita syukuri pada saat ini adalah nikmat keberadaan kita di akhir bulan Sya'ban, detik-detik yang sangat menentukan untuk menunggu datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan segala kemuliaan. Semoga di hari ini kita diberikan oleh Allah persiapan maksimal untuk menyambut Ramadan dengan sukacita, dengan penuh motivasi ibadah untuk meraih derajat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, di sesi yang terakhir ini, saya sebutkan terakhir karena ini akan menjadi kajian live terakhir dalam konteks ta'lim yang saya sampaikan sebagai persiapan menuju Ramadan. Sehingga dengan itu kita punya agenda maksimal untuk menempuh kegiatan Ramadan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita telah simpulkan dalam pertemuan di malam tadi bahwa setiap ibadah itu seyogianya merupakan bagian jalan yang kita tuju untuk menuju rahmat Allah yang ingin kita raih, sehingga dengan rahmat itu Allah menganugerahkan nikmat terbesar saat kita pulang ke akhirat berupa surga. Ibadah diibaratkan bekal kita menempuh jalan. Jalan dalam bahasa Arab disebut dengan syari', dalam istilah ibadah disebut dengan syariat. Karena itu ada istilah syariat Islam, jalan-jalan keislaman yang baik untuk menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya dan ridhanya tentunya. Baik, untuk menempuh jalan kita butuh petunjuk. Sebagaimana kita menelusuri jalan membutuhkan petunjuk pula. Petunjuk disebut dengan dalil. Maka setiap kita menunaikan ibadah sebagai jalan kita mendapatkan rahmat Allah, mesti ada petunjuk bagaimana kita bisa benar menunaikan ibadah yang dimaksudkan. Demikian ketika kita diminta menunaikan puasa sebagai bagian dari ibadah itu, maka mesti ada dalil sebagai landasan benarnya penunaian ibadah itu yang dimaksudkan. Saya telah ulas, bagi Anda yang baru bergabung sekarang, simak di part 2 tadi malam, sehingga saya tidak terlampau lebar lagi menjelaskan dan maaf membuang sebagian waktu yang kita bisa fokuskan pada pembahasan kali ini. Dalilnya tertuang dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikuatkan kemudian oleh penjelasan para ulama. Yang pertama tadi kita bahas di pertemuan malam, yaitu surah Al-Baqarah, Quran surah yang kedua di ayat yang 183. Saya akan langsung terjemahkan dengan terjemah tafsirnya yang tadi malam telah kita uraikan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, duhai para pemilik iman seluruhnya tanpa kecuali, yang dengan iman itu kalian aku jamin mendapatkan rasa aman di akhirat nanti, tentram keadaan hatinya saat di dunia, dan damai dalam menunaikan aktivitas kehidupan di muka bumi. Saya ingatkan, saya tekankan bagi semua pemilik iman tanpa kecuali, baik yang imannya kuat sehingga dia merasa dekat denganku, nidaul qarib, atau pemilik iman yang tengah-tengah sehingga dalam keadaan ini dekat pun belum, jauh pun tidak denganku, kata Allah. Atau bahkan orang yang banyak salah dulunya, belum sempat beramal saleh, karena itu merasa jauh dariku. Sepanjang kalian punya iman, maka semua panggilan ini berlaku untuk kalian, aku tidak bedakan sama sekali. Jadi di sini Allah memanggil orang yang merasa saleh sekaligus orang yang pernah berbuat banyak salah, tanpa dibedakan dalam panggilan Ramadan. Itulah hikmahnya kenapa di awal Ramadan semua tergerak senang menerima puasa, sekalipun mungkin sebelum Ramadan kualitasnya biasa-biasa saja. Ya, kata Allah, saya akan turunkan kepadamu satu ibadah yang dengan ibadah itu kalian akan bisa meningkatkan kualitas iman sehingga lebih dekat denganku. Kutiba alaikumussyam, ibadah yang dimaksudkan mulai saat ini diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Bukan puasa biasa, tapi puasa yang memiliki ketentuan-ketentuan. Alif Lam, puasa yang punya aturan khusus, puasa yang tidak sama dengan sebelum-sebelumnya. Maka tunaikan puasa ini sesuai dengan aturannya supaya kalian mendapatkan manfaatnya. Diwajibkan dengan sistematis, dengan sempurna.
Ya, ada susunannya, tidak boleh tertukar. Kapan dimulai puasanya, kapan berakhir, kapan tarawihnya, kapan sahurnya, bagaimana menunaikannya. Karena itu kalimat wajib yang menggunakan kata kutiba. Kalian jangan merasa berat dalam menunaikannya, karena umat dulu pun pernah aku wajibkan untuk menunaikan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang dulu pernah menunaikan puasa itu. Itu kompetitor kalian. Maka kalau kalian ingin menunjukkan kepada Allah kuatnya iman, maka lebihi mereka. Tingkatkan iman kalian. Semangat. Kalau mereka bisa, kenapa kalian tidak? Bukankah kalian sama-sama manusia? Bukankah aku ciptakan dari sumber yang sama, materi yang sama? Kalian berasal dari keturunan yang sama? Kalau mereka bisa, kenapa kalian tidak? Jadi, seperti aku telah wajibkan pada orang-orang sebelum kalian, maka kalian pun semangat menunaikannya dan usahakan lebih baik dari orang-orang sebelum kalian. Nah, di sini tadi malam kita telah jelaskan dengan panjang dan lebar sehingga menjadi luas. Panjang kali lebar sama dengan luas, ya. Nah, jadi silahkan dicek uraian tadi malam sampai di sini. Sekarang kita sampai ke ujungnya. Ya Allah, apa tujuan dari puasa itu? Kenapa Engkau wajibkan kami menunaikan puasa? Apakah hanya sekedar peningkatan iman saja? Apa kemudian konsekuensinya dari meningkat iman itu? Sehingga kami bisa mendapatkan motivasi lebih sebelum memulai puasa yang akan kami tunaikan. Ingat, ayat ini turunnya bukan di bulan Ramadan. Ya, ayat ini turunnya sebulan sebelumnya. Ya, di tahun kedua Hijrah. Ya, ingat baik-baik. Jadi di bulan sebelumnya. Ya, sebelumnya Sya'ban sekarang ini. Ya, jadi turunnya bukan di Ramadan, turunnya di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijrah, teman-teman sekalian, saat Nabi hijrah kemudian tahun kedua di bulan Sya'ban di kota Nabi Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi kewajibannya baru turun ketika sampai Yathrib yang kelak menjadi Madinah, bukan di Mekah. Nah, hikmahnya apa? Ayat ini turun sebelum puasanya ditunaikan. Apa di antara hikmahnya? Supaya kita bisa belajar dulu dengan sempurna dan dengan pelajaran ini bekalnya kita pakai untuk menunaikan puasa. Ini sunnahnya. Di sunnahnya dari Al-Quran, dari petunjuk Nabi, bukan saat Ramadan kita sibuk baca lagi, belajar lagi, bukan. Ramadan itu waktunya beramal. Sebelum Ramadan kita kumpulkan dulu ilmu-ilmunya sehingga mantap menunaikan puasanya. Jelas sampai sini? Ya, awas. Anda yang sudah usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kalau balignya usia 7 tahun misalnya, ya berarti yang 20 tahun sudah 13 tahun, 13 kali puasa. Ya? Yang 30 tahun sudah 23 kali puasa. Kalau sudah puluhan kali puasa, yang tahun ini belum baik juga, maka Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk meningkatkan kualitas kedekatan kita dengan Allah, dan butuh berapa Ramadan lagi supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Baik, yuk kita tanyakan, ya Allah, apa tujuan utama puasa sehingga kami bisa meningkatkan motivasi dan semangat saat menunaikannya. Kata Allah, la'allakum tattaqun. Supaya takwa kalian bisa terus meningkat. Takwa meningkat. Nah, ini yang ingin kita kaji. Teman-teman sekalian, jika kita membaca terjemah saja, maka terjemah itu hanya akan mengambil makna tekstual. Ya, sehingga diterjemahkannya supaya kalian bertakwa. Ya, supaya takwa kalian meningkat. Demikian terjemah tekstual. Tapi kalau kita keluarkan bahasa Al-Qur'annya dengan pendekatan terjemah gramatikalnya, maka akan muncul satu gambaran yang sangat dahsyat. Kalimat takwa yang meningkat difirmankan oleh Allah dengan kalimat tattaqun, menggunakan kata kerja, fi'il. Ya. Mudhari bentuknya. Di Al-Quran kata takwa itu banyak. Ya. Ada langsung menggunakan kata takwa, isimnya. Ya, misalnya Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya. Ada yang menggunakan bentuk perintah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya, seperti An-Nisa ayat yang pertama. Ya, ada yang menggunakan kata fi isim, ya, bentuknya subjek, ya, bentuknya kata benda. Misal yang tunggal disebut dengan taqi, Nabi Yahya disebut dengan taqi sifatnya. Anda bisa baca misalnya di Al-Quran surah ke-19, ya, dari ayat 12 sampai dengan ayat 15-nya itu. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, ya, wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakata wa kanat taqiyya. Taqi itu satu orang yang takwa. Kalau banyak,
rubah menjadi muttaqin. Disebut di Al-Baqarah misalnya ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi di Al-Qur'an itu ada kalimat maaf, taqi, taqwa, muttaqin, yattaqun misalnya, ittaqu. Tapi dalam konteks puasa ini Allah mengungkapkan ibaratnya dengan menggunakan kata tattaqun. Yuk kita lihat. Kata tattaqun ini bentuknya disebut dengan mudhari'. Nah. Mudhari' ini kata kerja sifatnya. Ingat, kalau kerja itu pasti menunjuk aktivitas. Ya, pekerjaan. Beda dengan benda. Ya, awas hati-hati. Benda sifatnya diam dan tidak berubah. Ini spidol. Spidol, diam saja. Sampai kiamat kurang 2 hari, tetap spidol. Ya, kurang sehari pun spidol juga. Sampai nanti pun tetap spidol. Tapi kalau kata kerja, ya sifatnya aktivitas, maka setiap benda yang disifati pekerjaan, ya itu memungkinkan ia mengalami gerakan perpindahan. Misal, spidol digerakkan. Gerakan itu kata kerja. Begitu digerakkan, yang tadinya diam di sini digerakkan, jadi bergerak. Ya, dipindahkan, jadi pindah. Baik, dilempar, jadi lempar. Ya, digunakan untuk menulis, jadi berubah dari aktivitas sebelumnya, pindah. Bisa konteksnya menguat, bisa melemah. Hati-hati, bisa meningkat, bisa menurun. Itu sifat dari kata kerja. Itu dulu yang kita pahami. Jika kata kerja ini berbentuk mudhari', maka secara makna, fokus baik-baik, ini saya akan terangkan semudah mungkin yang mungkin kita bisa pahami. Jika ada kata kerja berbentuk mudhari', maka secara makna dia akan memiliki 3 turunan waktu. Sekarang, saat ini, terus berlangsung, dan di masa depan. Ya. Dalam bahasa Inggris paling mudah diartikan present, continuous, terus, dan future. Ya kan? Present, continuous, and future. Baik. Sekarang, terus, dan di masa depan. Ini dulu yang saya sampaikan. 1, tattaqun berupa kata kerja yang menunjuk pada aktivitas. Kedua, secara waktu dia punya 3 pendekatan makna. Sekarang, terus berlangsung, di masa depan. Artinya secara singkat tanpa putus. Fokus baik-baik. 3. Fokus. Ketika diungkapkan dengan menggunakan tattaqun, perhatikan rumus yang sering saya sampaikan. Jika ujungnya un, itu pasti menunjuk bentuk jamak. Jamak dalam arti banyak. Kalau unnya hilang, tattaqi misalnya, maka itu pasti 1 orang. Tapi ketika ditambahkan un di ujungnya, ini menunjukkan teman-teman sekalian bentuknya apa? Jamak. Nah, 1 bentuk kata kerja menunjuk pada aktivitas. Yang kedua, secara waktu dia punya makna sekarang terus berlangsung di masa depan. Ketiga, bentuk jama yang sifatnya banyak. Kalau sudah paham 3 dasar ini, mari kita bahas pelan-pelan. Ketika kita bertanya, ya Allah, kenapa kami mesti puasa? Kata Allah, supaya kalian semua takwanya bisa meningkat. Yang paling luar biasa, ketika Allah menawarkan tawaran supaya kita semua bisa menjadi orang takwa, Allah tidak membatasi, dibuka sebanyak-banyaknya dengan bentuk jamaah. Seakan-akan bahasa bebasnya begini, sebetulnya dengan Ramadan ini Allah menginginkan semua hambanya bertakwa. Jadi kalau ada orang, ya, sudah diinginkan oleh Allah bertakwa, tapi dianya kemudian tidak takwa juga, berarti yang salah bukan Allah, orangnya itu yang tidak mau. Maaf ya, maaf sekali lagi. Saya kasih kesempatan 1 kali, belum bertakwa. Oke, 2 kali. Belum takwa juga, 3 kali. Belum takwa juga, 4 kali. Kalau 4 kali dikasih kesempatan, belum takwa juga, itu tandanya apa? Nah sekarang kurang baik apa Allah pada kita? 30 kali dikasih kesempatan.
Hari pertama belum takwa, kasih hari kedua. Hari kedua belum takwa, hari ketiga. Hari ketiga belum takwa, hari keempat. Bukankah Ramadan 1 bulan? Jadi kalau sudah sebulan dikasih kesempatan, belum takwa juga, butuh berapa lama waktu lagi untuk berubah? Ini. Dan dahsyatnya, semua diberi peluang. Makanya kata Allah, di awal pembuka ayatnya, ya, harfun nida. Nida il qarib, mutawassit, ba'id. Kata Allah, saya panggil yang soleh, sekaligus yang salah juga. Sepanjang punya iman, ayo sini jadi takwa. Semua diberi peluang. Allah nggak pandang siapapun. Nggak pandang. Jangan merasa suci. Fala tuzakki anfusakum. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan merasa diri kita sempurna. Tidak ada yang sempurna. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya sekarang persoalannya, Allah berikan kesempatan pada semua tanpa kecuali. Siapa yang ingin berubah menjadi takwa? Aku buka peluangnya. Ini gambaran pertama. Jadi, ini yang paling menarik. Peluang untuk menjadi takwa tidak hanya diberikan pada orang yang mungkin kita lihat paling soleh, tapi ternyata Allah buka kesempatannya bahkan pada orang yang dianggap paling salah sepanjang dia memiliki dasar iman dalam hatinya. Jelas? Satu. Ya. Nanti kalau ini kita kaitkan dengan Al-Baqarah 186, itu sangat menarik nanti. Ya. Di situ nanti akan diuraikan oleh Allah, bahkan saat Ramadan tiba, kalau dia mau meminta, aku akan segera kabulkan. Dan Allah gunakan kata ibad. Ya, Al-Baqarah 186 itu masih rangkaian ayat puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, Ramadan itu bulan berdoa. Kata Allah, kalau ada hamba mencari-cari aku, ya, khususnya di bulan Ramadan ketika engkau berdoa, aku pasti akan kabulkan. Kalimatnya menggunakan ibad. Sedangkan ibad dalam Al-Qur'an dibagi dua. Bisa digunakan pada orang yang saleh, ya, seperti kalimat misalnya yang sangat populer di surah Al-Furqan itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang maha rahman itu solehnya luar biasa. Kalau jalannya tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diprovokasi, diolok-olok, hanya menebar kalimat-kalimat sayang, keselamatan. Saking solehnya. Ya, maka jangan heran kalau orang soleh saat Ramadan banyak berdoa. Tapi jangan salah, Allah buka peluang bukan hanya sekedar bagi orang saleh, tapi doa pun dibuka bagi orang yang paling salah. Kenapa? Karena ketika Allah menyebut orang paling banyak salahnya di muka bumi, ketika mereka ingin kembali kepada Allah, tetap dipanggil dengan panggilan yang sama seperti Allah memanggil orang saleh, yaitu ibad. Buka Quran surah 39 ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku, masih dipanggil hamba oleh Allah, yang berlumur dosa, israf, pernah mabuk, pernah zina, pernah bunuh orang, pernah macam-macam. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sedangkan rahmat itu paling banyak diturunkan di bulan Ramadan. Karena itu ulama menyebut Ramadan dengan bulan rahmat, bulan maghfirah. Allahu Akbar. Nah, karena itu saya ingin katakan, jangan vonis diri berlebihan. Ada peluang bagi kita untuk kembali jadi lebih baik. Anda yang merasa sudah baik, jangan menyimpulkan pada diri Anda bahwa Anda sudah soleh di hadapan Allah. Belum tentu. Mungkin karena aib kita saja yang ditutup. Seperti orang salah pun, jangan berputus asa untuk bertobat, menerima rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering katakan, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Baik. Jadi makna pertama, peluang untuk takwa berlaku bagi semua tanpa kecuali, sepanjang dia punya iman. Oke. Yang kedua, fokus baik-baik. Karena takwa ini diungkapkan dengan kata kerja bentuknya, maka ia akan menunjuk pada pekerjaan, aktivitas. Apa itu aktivitas takwa? Kita rinci. Mari kita lihat ketika Allah menyebutkan bentuk takwa dalam Al-Quran. Mau orangnya, ya, mau perintahnya, pekerjaannya, mari kita lihat. Ternyata orang-orang yang berhasil menjadi takwa adalah orang-orang yang terbiasa melatih diri dengan aktivitas yang disebut dengan amal soleh itu. Apa diantaranya? Mari kita lihat. Ya, kalimat takwa pertama Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Ini Al-Quran, jangan diragukan. Dia berasal dari sumber yang sangat jauh dari apa yang kita bayangkan. Jangan nuduh sembarangan kalau nggak punya hujjah. Maka ia akan jadi petunjuk bagi orang takwa. Siapa orang ini? Apa aktivitasnya? Apa pekerjaannya? Sehingga disebut oleh Allah sebagai orang takwa. Aktivitasnya apa? Maka dirinci di ayat 3, ayat 4 sampai mendapatkan di kebahagiaan ayat 5-nya.
Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang-orang yang terus meningkatkan imannya. Tuh, dasarnya iman dulu. Ya, wa yuqimunas shalah. Maka ia berusaha mendirikan salat dengan sempurna. Aktivitasnya, lihat, tak kerja bermakna aktivitas. Apa di antara aktivitas takwa itu? Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infaq. Ya? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan mereka yakin terhadap apa yang diturunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Qur'an. Tuh. Nah. Kasih contoh dulu ya 3. Ini aktivitasnya. Perhatikan. Orang salat itu bagian dari takwa. Kesimpulan terbaliknya, maka orang takwa itu punya aktivitas. Apa pekerjaannya? Rajin salat, rajin infak, ya, rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Ini baru 3 kita turunkan. Ya. Karena itu saat Ramadan, aktivitas ini pasti banyak muncul. Silahkan cek. Salatnya pasti akan meningkat. Mohon izin, ketika kita belum masuk Ramadan, mungkin sebagian orang hanya berusaha menjaga salat fardunya. Yang penting 5 waktu nggak tinggal. Belum tentu dia duha, belum tentu syuruk, belum tentu tahajud. Ya kan? Belum tentu rawatib sempurna. Tapi dahsyatnya Ramadan bisa menjadikan seseorang sampai begitu perhatian pada salat sunnahnya. Bahkan ini musim-musim sekarang, PSBB ini, ya, yang kita diminta dengan segala keterbatasan kita untuk mengerjakan aktivitas di rumah, itu pun yang difikirkan, Masya Allah, tarawihnya. Pada tarawih sunnah kan? Ini sangat menarik gitu, tarawihnya. Nah, jadi dahsyatnya Ramadan itu bisa meningkatkan kualitas ibadah, jangankan yang fardu, sunnah bisa meningkat. Ini. Salat. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita masuk pada bulan Ramadan, kutiba alaikumusiyam, maka Allah akan melatih kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas salat kita. Karena itu bentuknya menggunakan tatkun, salah satunya dengan menggunakan pemaknaan waktu sekarang. Sekarang di sini konteksnya masuk Ramadan. Di orang takwa itu, begitu masuk bulan Ramadannya, insya Allah bila tidak ada halangan kita mulai esok hari Jumat. Ya, begitu masuk sekarang, karena konteks ayat ini, ayat tentang Ramadan, dimulai puasanya. Ini begitu masuk bulan Ramadan, dia berusaha meningkatkan ibadah sholatnya. Ini pertama. Jadi kalau Anda ingin lihat, apakah Anda termasuk kandidat peraih orang takwa atau tidak, kandidat yang masuk dalam kategori berhasil puasa atau tidak, lihat nanti, mulai malam. Saat masuk berganti waktu ke maghrib, naik, mulai masuk malam Ramadan, malam pertama. Ya, maka kita cek nanti, ada nggak ibadah sholat di malam harinya? Cek, oh ada ternyata. Ya, qiyam Ramadan. Dalilnya hadis Nabi SAW. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bisa menghidupkan qiyam, bangun salat di malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan, dasarnya iman ini, wa ihtisaban, ketulusan, mengharap ridha, pahala dari Allah, mengoreksi dirinya. Ya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu ditunaikan ikhlas karena Allah, koreksi diri, taubat kepada Allah, seketika diampuni dosa-dosanya oleh Allah dari sejak ia berbuat kesalahan saat baligh sampai malam itu. Allahu akbar. Bagaimana rahmat Allah diturunkan ketika ada hamba bangun di malam pertama Ramadan, malam Jumat lagi, ya Allah, Masya Allah. Kemudian dia sujud, minta ampun kepada Allah, ya Allah, hamba banyak salah. Tapi rahmatmu ya Allah melampaui segala murkamu. Maka hamba memohon rahmatmu ya Allah. Sujud dia menangis. Ketika kemudian dia memohon turun ampunan Allah, terbayang walaupun ajal tiba pada saat itu, kemudian dia wafat di malam pertama, dia sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dari semua dosanya. Dan dia punya amalan pertama kali sujud yang jadi kebanggaan di hadapan Allah. Bukankah kita dimuliakan dengan sujud itu? Ya, bukankah perkara sujud yang mengangkat kita dan merendahkan syaitan? Iblis tidak mau sujud, ya, sedangkan kita mau sujud di hadapan Allah, dan dengan sujud itu malaikat diperintahkan untuk hormat kepada Adam alaihissalam. Jadi kalau manusia pernah punya amalan sujud, maka itu jadi salah satu kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sujud yang kita lakukan dalam salat menjadi amalan pertama yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi konteks ini sekarang konteks Ramadannya, jadi begitu masuk Ramadan salatnya meningkat. Nah, karena itu coba siapkan dari sekarang. Saya sarankan siapkan agenda Ramadannya. Salat apa saja yang bisa ditunaikan dalam sehari. Malam ada apa? Ada tarawih. Malamnya bisa ada kesempatan tahajud kalau nggak memberatkan kita untuk sahur kemudian dan beraktivitas esok harinya. Karena sekarang banyak di rumah, kita bisa hidupkan.
Ya, kemudian masuk keesokan harinya 2 rakaat sebelum subuh, ya. Ada salat duha antara subuh ke zuhur. Ada qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Saya ada pertanyaan Ustaz, kalau saya salatnya di rumah, qabliyah masih berlaku tidak? Masih berlaku. Karena qabliyah itu nggak ada kaitan dengan masjid dan di luar masjid. Walaupun salatnya di rumah, ketika azan berkumandang selesai, ada qabliyah, silahkan tunaikan qabliyah. Setelah selesai mau ba'diyah, silahkan tunaikan ba'diyah. Karena salat itu ditunaikan bukan terkait dengan keadaan Anda di masjid atau di luar masjid. Rinci, sampai ke sebelum asar, ada 4 rakaat. Sebelum maghrib, ya, ba'diyah maghrib setelahnya. Kemudian antara azan dengan iqamat, sebelum isya, setelah isya. Tapi khusus untuk yang sebelum maghrib, itu kalau dalam kondisi yang sifatnya memang memungkinkan untuk menunaikannya saja. Ya, kata Nabi SAW bermakna, sallu rak'ataini qablal maghrib, wa la tattakhidhuha sunnatan. Silahkan salat 2 rakaat sebelum maghrib, tapi jangan jadikan kebiasaan, karena kondisi tertentu saja. Ya, kenapa? Karena jarak maghrib ke isya itu begitu padat, mepet. Apalagi Ramadan saat ini, Anda mungkin buka dulu, jadi waktunya agak mepet ke isyanya, jadi Anda bisa langsung lakukan salat maghribnya dan ba'diyah setelah itu. Ya, beda kasusnya kalau sedang di Masjidil Haram, nunggu orang tawaf, baru masuk, Anda bisa mungkin daripada mengerjakan yang tidak penting, bisa salat 2 rakaat dulu. Jelas ya? Secara lugas dan mudah, mulai sekarang, sebelum masuk nanti malam Ramadan, Anda rinci, ada salat apa saja yang bisa ditunaikan di bulan Ramadan. Ya, dari malam dan siangnya, rinci. Ya, kemudian teman-teman sekalian, mohon maaf, nanti orang takwa ini ditunjukkan dengan bentuk mudhari. Belum selesai, karena baru 1 masa. Belum yang kedua dan ketiga. Sekarang terus dilangsungkan dan sampai di masa depan. Jadi untuk menjadi orang takwa itu, mohon maaf, bukan awal Ramadan saja Anda kerjakan tarawihnya, tahajudnya bangun, hari keduanya nggak dikerjakan. Hari ketiga makin menurun. Awas, hati-hati. Jangan ada fenomena ini lagi terulang. Ya, tahun sebelumnya kita tahu juga, malam pertama penuh semua. Malam kedua penuh, malam ketiga masih penuh, malam keempat terjadi kemajuan. Sab maju, maju, maju. Ayo sekarang mau dipikir apa lagi? Mudik sudah Allah tanamkan. Pemerintah mengatakan dilarang mudik tuh. Udah nggak ada sekarang. Ya, celah kita untuk ngeles di hadapan Allah lagi. Dulu masih ada alasan, 10 hari terakhir i'tikaf, ya Allah, hamba mudik ya Allah. Masih bisa di jalan. Sekarang mudiknya sudah dilarang. Ya, pelarangan ini untuk kebaikan kita juga, supaya tidak menghambat virus itu kemudian menyebar di daerah-daerah yang sebelumnya telah kemudian dijaga dengan baik. Maka alangkah lebih bijak kita melihat dulu, jika ada maslahat dalam konteks ini, kita bisa ikuti dengan cara yang baik. Ya, saya kembalikan ke sini. Sekarang full keadaan kita full untuk bisa ibadah. Jadi kalau Allah sudah buat kita ini keadaan sangat bisa fokus untuk ibadah, belum bisa juga, lantas mesti digimanain lagi. Tuh, aktivitas ditarik semua ke rumah, konsentrasi ada di rumah, bisa maksimal. Mau berangkat keluar juga terbatasi, seakan-akan Allah saking sayangnya ke kita, kamu ini banyak dosanya, maksiatnya makin banyak. Baru buka handphone sudah maksiat, gambar-gambar sudah salah, ngetik status keliru, kadang-kadang ribut dan sebagainya, salahnya banyak. Sekarang dikasih peluang oleh Allah untuk fokus merubah diri, belum mau fokus juga. Lu bagaimana lagi? Baik, karena itu kita buktikan tahun ini mesti lulus, mumpung baru mulai. Kalau Allah kasih kesempatan hari kedua, tetap pertahankan, sholatnya maksimal. Hari ketiga, tetap maksimal, sampai terakhir Ramadan. Itu yang disebut continuous, terus berlangsung, sampai selesai. Dan yang paling dahsyat, tatakun tidak kenal waktu di masa depan, bahkan after Ramadan, ma ba'da Ramadan, setelah Ramadan pun jaga sampai ketemu Ramadan lagi tahun depan, atau sampai kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam ajal kita tiba. Jadi orang takwa itu diukur bukan saat malam pertama Ramadan, takwa diraih bukan saat hari kedua, hari ketiga sampai selesai Ramadan, tapi sampai kita jaga hingga ajal kita tiba saat kembali kepada Allah. Itu yang disebut dengan takwa. Maka dari sini, siapkan mental kita sebelumnya. Berniat yang utuh, maksimalkan. Nah, apalagi Ustaz, ini pekerjaannya belum selesai, infak. Nah, karena itu sekarang kita siapkan anggarannya. Ya, nggak harus uang, infak itu kan wujudnya materi. Ada saudara kita lihat nih, teman-teman, dalam keadaan seperti ini, ya ada yang tentunya kita dapati tetangga kita, ada yang kesulitan.
ya pekerjaan belum bisa ditunaikan sampai saat ini, berapa banyak kemudian karyawan harus sementara waktu kehilangan pekerjaannya, ya untuk dapat makan sulit, kisah banyak terdengar yang sudah nahan makan 2 hari, begitu bantuan datang ajal kemudian tiba dan sebagainya. Barangkali ditampakkan oleh kita kepada Allah supaya kita semua bisa beramal saleh. Ya, kita jangan melihat ini beban si fulan, tanyakan saja, keimanan kita akan mendorong kita untuk berbuat baik. Apa yang kita bisa lakukan sehingga ringan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita bisa melakukan itu. Walaupun kata Nabi hanya sebiji kurma, walaupun hanya sehirup air. Sehirup kalau sekarang 1 sedotan ya. Tapi itu kalimat kiasan ya. Ingat kalimat kiasan, jangan sampai Anda ke tetangga cuma 1 biji kurma. Ya, 1 sedot, sudah itu ambil lagi katanya. Kok cuma 1 sedot? Hadis Nabi, Pak, maaf. Bukan. Ya, itu Anda yang belum paham. Jadi itu gambaran kata kiasan, saking pentingnya berbagi khususnya di bulan Ramadan untuk melatih kita. Dan pertahankan itu. Jadi kalau Anda lulus ba'da Ramadan, maka akan tumbuh sifat tawadhu, sifat dermawan, tidak rakus dengan dunia. Wah, kalau udah bisa ngalahin dunia enak deh pokoknya. Nggak ada beban. Ya, tekanannya nggak tinggi. Jadi banyak orang tertekan itu karena kalah oleh dunia. Jadi ingin mendapatkan sesuatu, kadang-kadang yang belum dibutuhkan. Banyak yang aneh manusia itu. Ya, Anda itu, saya, kita tidak dihisab untuk yang besok, dihisab tuh yang sekarang. Ngapain Anda banyak mengerjakan untuk yang besok? Merencanakan tuh harus, tapi memberikan beban untuk sesuatu yang belum tentu Anda dapatkan dan Anda kerjakan untuk apa? Maka nikmati kehidupan. Allah atur rezeki kita, Allah atur ibadah kita. Kenapa kemudian kita ikut mencari sesuatu yang belum diatur? Jelas ya? Oke. Nah ini Al-Quran. Ini saya sudah sebutkan agendanya nih. Ya, Al-Quran ada 3 caranya berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama ada sekedar membaca. Ya, Nabi SAW membaca Al-Quran sampai selesai 30 juz selama bulan Ramadan. Para ulama membaca mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi itu mencontohkan yang paling ringan. Sebab kalau contoh Nabi 100 kali khatam gampang. Cuma umatnya bagaimana? Ya kan? Maka Nabi contohkan yang paling ringan 1 kali. Ya, para sahabat baca, para ulama baca. Oh ini Nabi ngasih standar minimal sekali. Kalau bisa lebih bagus. Maka Imam Syafi'i sehari 2 kali khatam. Ya, selesai Ramadan 60 kali khatam. Ya. Kalau kita ya imamnya belum masuk ya, jadi kita bisa ambil ya standar dari Nabi. Misalnya 30 juz dalam 30 hari, 1 hari 1 juz, baca dengan bacaan yang benar. Bukan tidak. Pelan-pelan sampai selesai. Kedua, tilawah, mengkaji makna. Ya, selama ini jangan-jangan baca nggak tahu artinya. Ya, setelah Anda bisa menghatamkan misal dalam 15 hari sisanya Anda gunakan untuk tilawah. Cari tafsirnya, minimal juz amma baca. Ini apa maksudnya? Ini artinya apa? Mengamalkannya bagaimana? Pahalanya banyak. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menghafal. Ya, karena Al-Quran bulan khusus yang diturunkan saat Ramadan, maka Ramadan disebut oleh para ulama sebagai bulan Al-Quran. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Baqarah ayat 185. Jadi kalau ada orang yang di Ramadan itu nggak bisa interaksi dengan Al-Quran, bahkan ada sebagian mengatakan dia kehilangan spirit Ramadan. Ya, nyawanya udah nggak ada. Ya, spiritnya udah kosong. Kalau udah kosong itu artinya nggak dapat. Ya, maka dari itu ini yang standar. 3 ini bahkan dipraktekkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu orang yang paling baik, suka berbagi, suka sedekah, suka infak. Kalau Ramadan bertambah lagi kemuliaannya. Ada hadisnya. Ya, hina yalqahu Jibril alaihi salam fi kulli lailatin min Ramadan. Ya, fayudarisuhu al-Qur'ana. Ya, khususnya Jibril suka mengunjungi Nabi di setiap malam Ramadan dan ini ya, mengkaji, mengajarkan Nabi Muhammad SAW bacaan, mengecek bacaan Nabi SAW dari Al-Quran. Jadi Nabi pun tilawah Al-Quran, Nabi qiraah Al-Quran, mengecek kemudian bacaan-bacaannya, dicek kemudian oleh Jibril alaihissalam. Kalau sholat jangan ditanya. Ya, bahkan Nabi bangun di malam harinya untuk menyempurnakan sholatnya di malam-malam Ramadan. Jadi kalau Nabi yang ahli surga mengerjakannya, maka siapa kita berani menyimpulkan sudah aman dari kegelisahan akhirat ketika kita berpulang kepada Allah Rabbul Alamin. Jelas? Jadi ini yang saya maksudkan, kata kerja, waktu, dan bentuknya jamaah. Sekarang bagian terakhirnya,
Apakah setiap orang yang puasa otomatis akan meraih derajat takwa? Jawabannya adalah tersirat pada keterangan Allah, la'allakum. Ini. Kalau katanya berdiri sendiri, misal tanpa la'allakum di luar Al-Quran, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum tattaqun. Wah, ini kemungkinan besar pasti semua takwa. Ya. Kalau nggak ada kata ini, tattaqun saja, tattaqun disebutkan 19 kali dalam Al-Quran. Tapi ketika menggunakan kata la'allakum 68 kali disebutkan dalam Al-Quran, maka akan berbeda pemaknaannya. La'allakum berasal dari kata la'alla plus kum. La'alla. Nih. La'alla. Sebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Plus kum. Dhamir mukhattab bentuknya jamak. Kalian. La'alla ini diantara fungsinya itu bermakna taraji. Ya, apa itu taraji? Taraji, ya, bukan taraje. Taraji, ta-ra-jim. Taraji, ya. Yaitu huruf yang berfungsi menunjukkan harapan untuk meraih sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan kesungguhan dan keseriusan. Huruf yang menunjukkan kepada harapan untuk meraih sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan kesungguhan dan keseriusan. Jadi seakan-akan Allah memberi pesan kepada kita, peluang takwa dibuka bagi siapapun tanpa batas. Sepanjang dia mau serius, ya, untuk mengerjakan pekerjaan takwa ini, salatnya serius, infaknya serius, terlaksana Al-Quran serius, puasanya serius, sepanjang dia serius, dia sungguh-sungguh mengerjakannya, Allah berikan jaminan, kemungkinan besar dia akan mendapatkan derajat takwa. Tapi kalau cuma sekedar tahan lapar, tahan haus, bangkit malam sebagai formalitas, tapi nggak ada isi dari puasanya, nggak ada perubahan, nggak ada tanda-tanda keberhasilannya, maka berat untuk meraih ini, dan kemungkinan masuk pada kategori yang disebutkan Nabi, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ilal as-sahar. Tidak sedikit orang puasa nggak dapat apapun dari puasanya kecuali menahan lapar dan haus saja, dan tidak sedikit orang bangun di malam hari menunaikan tarawih, qiyam, tidak mendapatkan apapun dari qiyamnya kecuali hanya begadang saja. Ya, karena itu ayat ini memberikan pesan yang sangat dalam, walaupun baru satu disampaikan, tapi ini pokok dari penunaian ibadah puasa kita. Seakan Allah ingin menyampaikan, hei, aku beri kesempatan di bulan ini untuk mengampuni dosa kalian, melipat gandakan amal kalian, sehingga dengan lipat ganda amalan itu, dosa-dosa yang dulu bisa langsung ditutup dan digugurkan. Bahkan bisa Allah turunkan seketika, mohon maaf, ampunan dari semua dosa. Rahmat diturunkan, maghfirah kemudian diturunkan, kemuliaan diberikan, malam Al-Qadar kemudian diberikan, dan keindahan ditampakkan di bulan ini. Ya, karena itu kata Allah, seriuslah kalian dalam menunaikan setiap amalan-amalannya, jaga itu sampai wafat, sehingga kalian punya kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin jika ada satu pelatihan mengatakan begini, Anda semua akan dilatih, dikumpulkan semua oleh satu perusahaan, Anda akan masuk pada training. Orang yang lulus training ini akan mendapatkan hadiah-hadiah berikut, rumah mewah 9 tingkat, ya, luasnya tambah tanah 5 hektar, ya, mobilnya dapat 10, pertama Ferrari, 2 Lamborghini, 3, 4, 5, 6 terus sampai dengan 10-nya. Ya, dapat harta emasnya 10 ton, ya. Anda harus ikuti 30 hari. Malamnya ini yang dikerjakan, siangnya begini. Disiplin. Waktunya disiplin. Anda istirahat silahkan. Lakukan ini, tinggalkan ini selama 30 hari. Kalau Anda diberikan semacam itu, apakah kemudian Anda akan sia-siakan? Saya yakin semua yang akan ikut training itu akan sungguh-sungguh mengerjakannya demi mendapatkan apa yang disebutkan tadi. Sedangkan Allah adalah yang maha kaya, adalah yang maha punya, adalah yang maha segalanya, yang lebih daripada apa yang disampaikan tadi bisa Allah berikan kepada kita. Dengan satu titik surganya saja sudah melampaui segala penderitaan yang pernah kita rasakan, dan tidak ada beban dalam mendapatinya. Maka
Jika ada orang dijanjikan lebih daripada apa yang dikatakan tadi belum serius juga, maka dengan cara apa lagi Allah mesti membahagiakan kita? Sungguh orang takwa itulah orang yang akan dibahagiakan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya kalian bahagia. Orang takwa akan ditambah pengetahuan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka akan ditambahkan pengetahuan kepadamu. Orang takwa akan diringankan beban hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dimudahkan segala rezekinya bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini gambaran Al-Baqarah 183. Tinggal kita mengeluarkan agenda-agenda yang Nabi sering lakukan saat masuk bulan Ramadan itu, yang sebagian sudah saya turunkan. Tinggal Anda bikin tabelnya ya. Saya kasih contoh begini. Ya, saya hapus dulu ya. Buat begini ya. Ini Masya Allah Alhamdulillah ya Allah, semoga Allah muliakan para guru-guru yang telah mengajarkan kami. Walau dengan satu huruf, ya Allah, berikan pahalanya kepada mereka, limpahkan rahmat kepada mereka ya Rabb. Saya waktu kecil itu, mudah-mudahan anak-anak sekarang pun bisa mengikutinya, atau sekolah-sekolah bisa memberikan itu. Ya, walaupun sekarang online ya, pakai daring dan seterusnya. Ya, saya kan masih masuk generasi milenial. Ya. Usia pun masih 36. Ya. Tapi masa kecil saya pun ini masih ada. Jadi di sekolah itu dibikinkan kita kegiatan Ramadan, dan ternyata itu memang sunnahnya di Al-Quran begitu. Masih ingat gak teman-teman? Yang seangkatan atau di atas saya bahkan. Bukankah saat Ramadan kita diberi buku khusus? Sholat. Ya kan? Selama 30 hari. Ya, setiap lembarnya itu kan 30 hari. Masih ingat gak? Tulis di sininya. Rawatibnya. Turunkan. Ya kan? Misalnya duhanya. Ya, sampai dengan salat mutlaknya misalnya, sampai dengan kemudian malamnya, tarawihnya. Ya. Terus ini ada kolomnya. Tuh. Kan? Diurutkan hari pertama, kan? Hari kedua sampai hari ke-30. Dikerjakan enggak? Rawatib full enggak? Kalau bisa dirinci lagi nih. Yang 12 itu, rincikan. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kan? 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 jumlahnya. Ya, kalau mau ditambah sama yang mutlak silakan. 4 rakaat sebelum asar misalnya, ya kan? Kemudian 2 rakaat sebelum isya, boleh tambahkan lagi. Ya, kalau tambahkan dengan duha, tambah salat syuruknya, tambah tarawihnya, masukkan ke sini. Ya, tunaikan checklist. Tidak ditunaikan, silang. Kasih keterangan. Kenapa? Tuliskan di sini. Kenapa nggak tarawih? Perempuan Ustaz, datang bulan. Oh, nggak apa-apa. Dah, itu bisa diganti di hari setelah Ramadan. Laki-laki Ustaz, datang matahari. Nggak ada. Nggak usah ngarang. Tanyakan, coret, kasih keterangan. Kamu sudah ahli surga ya? Kamu sudah takwa ya? Kamu sudah soleh ya? Sampai meninggalkan amalan ini. Tuliskan lagi di atasnya, Nabi aja kerjakan, masa ente yang bukan Nabi nggak mengerjakan? Bisa, untuk motivasi. Ya. Tambahkan lagi kalau perlu, katanya pengen hidup muda, katanya pengen bahagia, katanya pengen begini. Bagaimana engkau bisa mendapatinya? Salat sunnah aja engkau tinggalkan. Tambahkan. Turunkan ini, bikin kurikulumnya. Ya. Kemudian Al-Quran, bikin lagi teman-teman sekalian. Ya. Al-Quran misalnya, mau baca sampai hari keberapa khatamnya, tilawah mau sampai kapan, terus menghafal misalnya target 1 juz, 2 juz kah, seperti yang pernah saya sampaikan, atau 30 juz ya. Kemudian infak misalnya, Anda punya anggaran berapa, dibagi ke 30 supaya nggak blek semua di hari pertama habis. Bagi, hari pertama punya amalan, kedua punya amalan, hari ketiga punya amalan, terus sampai ke penghujungnya. Maka kita dilatih oleh Allah ya dengan mengikat pada kita untuk beramal khusus untuk Ramadan, minimal zakat fitri itu. Ya, ini gambarannya. Kita turunkan sehingga menjadi kurikulum yang bisa kita uraikan. Ini baru pokoknya. Belum masuk kepada hukum-hukumnya. Ya, bagaimana kalau sakit, bagaimana kalau kemudian di perjalanan, bagaimana kalau situasi lockdown begini, bagaimana kalau ada yang positif, ya, misalnya kena ujian COVID-19, apakah dia harus puasa atau tidak dan sebagainya. Bagaimana dengan dokter yang harus pakai APD dan seterusnya, atau perawat dan seterusnya. Nah, itu bahasan yang berbeda. Ya.
Nah, saya kira itu yang saya uraikan dulu di kesempatan kali ini.